Demonstrasi mahasiswa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Mahasiswa memprotes substansi sejumlah rancangan undang-undang yang telah disahkan bahkan akan disahkan oleh DPR. Gelombang protes tak terbendung dan berujung rusuh. Dan banyak pihak terluka sekaligus rusaknya sejumlah fasilitas publik. Kita akan membahas ya terkait dengan demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu ini. Pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto dan juga pengamat komunikasi politik Maximus Ramses Lalongkoe. Selamat siang, Mas Hari dan Mas Ramses. Terima kasih telah hadir di sini. Jadi kalau ya ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal demonstrasi mahasiswa kemarin itu kan begitu luas. Biasanya demonstrasi yang luas itu karena memang ada sebuah kesamaan pandangan gitu. Oke, menarik ini, Mas Ramses. Kalau menurut amatan Anda, ini kan hampir menjadi sebuah keniscayaan. Ketika massa berkumpul dengan jumlah yang begitu besar, mereka menuntut sesuatu, seringkali ya, itu ketika apa yang mereka inginkan tidak didapat, itu akan rusuh. Begitu nggak kira-kira membacanya? Ya, saya kira pertama kita harus clearkan dulu ya, bahwa aksi unjuk rasa teman-teman mahasiswa ini bukanlah aksi unjuk rasa politik ya, tapi ini konstitusional. Artinya ada hal yang diperjuangkan oleh mereka sehingga pemerintah atau DPR itu harus bisa mendengarnya. Dan demonstrasi itu juga konstitusional kan? Harus clear dulu di situ gitu. Bahwa ada yang melakukan tindakan anarkis, tindakan kriminal, saya kira itu bagian lain gitu. Yang itu harus kita telusuri. Nah, yang menariknya begini, pertanyaan Mas Rudi itu menarik sekali gitu. Jadi yang ingin saya katakan begini, bahwa ini kan gerakan kolektif ya. Gerakan kolektif, pertanyaannya, apakah gerakan kolektif ini isunya juga diketahui oleh personal? Artinya semua massa yang berkumpul? Iya, jadi sebuah gerakan kolektif, apakah gerakan kolektif bersama ini yang dikumpulkan dari satu ini, juga personalnya mengerti nggak isunya apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Beda dengan demo pada zaman dulu, saya juga mantan aktivis yang sering demo dulu, kita di briefing. Karena apa? Karena kita melakukan pertemuan secara konvensional. Kalau sekarang kan pertemuannya bukan lagi secara konvensional, tapi sudah menggunakan teknologi. Pertemuannya di ruang terbuka media-media sosial. Sehingga ada orang yang paham tentang isu, ada yang tidak paham tentang isu. Atau juga bisa jadi ada memang isu-isu yang tidak akan disampaikan secara substansial ke bawah, sehingga ini menjadi bagian dari manajemen konflik yang ada dimainkan. Gitu. Mas Ramses dan Mas Hari melihat bahwa massa yang berkumpul itu semuanya tidak tahu tentang substansi dari apa yang mereka tuntut, atau sebetulnya sebagian dari mereka sebetulnya paham. Artinya sebagiannya lagi itu karena solidaritas. Gitu. Begitu nggak kira-kira melihatnya? Iya, kalau saya melihat dari mapping yang saya katakan tadi itu, saya mengatakan bahwa sebetulnya ada sebagian orang yang paham tentang substansinya apa yang harus digolkan gitu. Tapi ada sebagian orang yang tentu mereka tidak akan mengetahui seperti apa yang akan digolkan. Karena apa tadi? Pertemuan-pertemuan mereka tidak dilakukan secara konvensional, sehingga mereka diberikan briefing, ini loh materi yang akan kita sampaikan. Tapi pertemuan menggunakan media sosial. Bagaimana mungkin mereka bisa memahami isu secara komprehensif kalau mereka tidak begitu paham tentang apa isu yang akan dimainkan? Menurut saya di situ problemnya gitu. Sehingga ada sebagian yang tahu tentang problemnya, masalah yang mau didesak, tapi ada sebagian yang tidak paham tentang itu yang menjadi problemnya di sana gitu. Baik. Artinya gini, kalau melihat demonstrasi yang terjadi kemarin yang begitu besar, kalau menurut Mas Ramses sendiri, apakah ini sesuatu yang disayangkan kenapa harus terjadi, atau bagaimana? Oh iya, saya kira begini, demonstrasi itu hak konstitusi ya, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Saya kira siapapun itu berhak dan dia bisa menggunakan ruang itu. Karena ketika selang itu atau pintu itu tertutup, maka dia harus mencari jalan keluarnya. Saya kira aksi unjuk rasa itu bagian daripada mencari jalan keluar, kira-kira apa persoalan yang dihadapi. Tapi ketika misalnya demonstrasi itu harus berujung rusuh, harus berujung keributan, bahkan terjadi pembakaran, menurut saya itu sangat disayangkan. Di situnya artinya yang disayangkannya ya? Disayangkan, kenapa? Karena teman-teman mahasiswa ini kan adalah kelompok intelektual ya, tentu mereka menjadi cermin bagi bangsa Indonesia. Mereka adalah agen perubahan loh, ya, itu harus dicatat gitu. Tapi ketika misalnya ada kelompok-kelompok yang
ya menumpangi peristiwa ini kan. Saya lihatnya gini, belum tentu mahasiswa itu yang melakukan kerusakan. Bisa jadi pihak-pihak lain ya. Ada pihak lain seperti yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena pertemuan mereka menggunakan media sosial, bukan lagi menggunakan metode konvensional. Seperti itu yang terjadi. Ada orang. Tapi sebenarnya kalau hari gini pakai media sosial ataupun media kayak WhatsApp kayak gitu harusnya wajar dong, karena memang itu media yang banyak digunakan sekarang. Iya, artinya Mbak bahwa sebetulnya media-media sosial juga itu kan sangat baik untuk menyebarluaskan informasi ya. Tetapi kan kalau dalam komunikasi itu kan ada informasi yang noise kan, jadi nggak kesampaian informasi itu. Bisa jadi sebagian orang-orang ini hanya karena kesenangan, kegembiraan, ya kan riak-riak lalu mereka berkumpul jadi satu. Gerakan kolektif seperti yang saya katakan tadi itu belum tentu ya isunya diketahui secara personal. Itu yang berbahaya. Oke. Mas Ramses, Mas Hari, kita masih akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.